Padahal dulu sama sekali nggak ada modal. Kelapa metik sendiri di sawah, beras ketan metik sendiri, bikin 16 kilo seminggu baru habis. Sekarang di luar nalar pernah dapat pesanan 1 ton sampai keteteran ngerjain. Alhamdulillah bisa kebeli rumah. Wah, mantap bener. Pertama, ini proses pemarutan kelapa ya. Biasa ambilnya langsung dari supplier, langganan gitu ya, diantar. Biasanya dulu sebenarnya motong sendiri kelapanya karena menghemat waktu, biar orang saja yang potong. Jadi di sini tinggal diparut sama diperas aja. Marut begini sebanyak 60 kilo kelapa atau sekitar 170 butir kelapa ya guys. Kenapa memilih usaha ini? Dulu berawal dari mbah ya awalnya. Terus ibu belajarlah sama simbah, sekalian jadi karyawan mbah juga. Lambat laun akhirnya ibu buka sendiri aja. Jadi karena sudah belajar sama mbah dan memang basicnya jenang, ya sudah tidak ada jalan lain selain memulai gitu. Nah, setelah banyak diparut tadi, kita masuk lagi proses pemerasan santan ya. Tambahkan airnya terlebih dulu. Nah, ini mesin khususnya bikinan sendiri atau custom, habis 15 jutaan katanya. Kita pakai mesin cepet banget, jadi sistemnya langsung aja masuk itu, terus bawahnya keluar santan sama kelapa ampasnya itu terpisah keluarnya, jadi seperti sudah otomatis di mesinnya gitu. Wah, canggih juga ya guys. Sisa dari ampas kelapanya itu biasanya dibuat pakan ikan biar bisa bermanfaat untuk hewan juga, sehingga tidak ada yang terbuang begitu saja. Pemasaran awal itu ditawarkan di mana-mana seperti pasar, tetangga sekitar, warung, grosir, terus toko oleh-oleh. Banyak sekali penolakan ya karena sudah ada merek lain juga. Namanya kita usaha terus, pantang mundur. Ditawarkan sampai orang banyak yang menerima. Toh tidak mungkin semua ditolak kan. Semisal nawarin 10, mungkin salah satu ada yang menerima, karena tidak mungkin semua orang suka sama produk kita kan. Jadi fokus sama yang suka aja. Wah, keren banget. Nah, hasilnya seperti ini ya santannya. Kelihatan kental banget kan. Kemudian ini dibagi-bagi per ember itu sekitar 12 liter aja ya. Udah main feeling aja, soalnya udah ahli di bidangnya. Jadi main sarsor gitu aja guys. Orang-orang sekitar juga mendukung ya. Soalnya tenaga di sini juga mayoritas warga sekitar, karena prinsip kita bisa sedikit bermanfaat untuk banyak orang serta bisa menjadi berkat gitu. Jadi yang dulunya melalui offline penjualannya atau pemasarannya, sekarang alhamdulillah banyak terbantu melalui platform sosial media saat ini. Kemudian kita lanjut proses beras ketannya ya. Jadi ini bahannya yang sudah direndam air kurang lebih 3 jaman biar agak lembut. Takarannya satu kali adonan ini sekitar 10 kilo. Setelah itu langsung aja dimasukkan ke mesin gilingnya untuk proses digiling menjadi tepung. Tapi tidak terlalu halus ya, biar ada krenyes-krenyesnya aja. Kalau boleh sedikit cerita, dulu inget banget laku awal itu paling cuma 16 kilo ya. Itu pun seminggu baru habis. Sudah bersyukur dan senang banget, naik-naik terus dari hari ke hari. Rata-rata bisa sampai 200 kilo jenang per hari. Kemudian rekor terbanyak kita pernah produksi 1 ton. Itu ketika hari-hari raya atau hari tertentu ya. Wah, banyak banget. Nah, ini tepung yang sudah jadi tadi kita masukkan ke santan untuk menjadikan adonan nantinya. Jadi ini tuh santan peras tadi. Sebagian dimasak, sebagian dicampuri sama tepungnya. Biasanya kalau orang itu pakai air aja, tapi kita beda. Di sini full santan karena rasa gurihnya itu bisa dapet banget. Ini santannya kurang lebih 5 literan. Terus tepung ketannya sekitar 2 ciduan gitu aja. Main feeling soalnya. Kita tidak pernah menyangka bisa sampai di titik ini. Pada dasarnya dulu bikin usaha yang penting bisa jalan, cukup untuk makan sehari-hari. Syukur-syukur bisa buat nabung, bangga ya pastinya. Karena pesan dari simbah dulu, kalau bisa di sini itu ada yang membuat jenang kerasian dan bisa dirasakan oleh semua orang gitu. Oke, ini kita masukkan santannya ya, yang di ember tadi awal sekitar 12 liter hanya santannya saja. Dimasak kurang lebih 1,5 jaman ya. Jadi tandanya sampai kental itu santan baru masak. Kemudian gula jawa sebanyak 20 kg diaduk-aduk lagi aja sampai gula jawanya mencair, paling sekitar 30 menitan aja. Harus sering diaduk-aduk juga ini, soalnya bisa gosong bawahnya kalau kelupaan diaduk guys. Kita juga sempat dituduh pakai pesugihan penglaris, dibilang gini, itu bisa laris karena pakai pesugihan atau penglaris katanya. Tanggapan owner, tapi gimana ya, yang laris kan toko yang kami titipkan, karena kita juga banyak nitipin di banyak toko oleh-oleh di pasar, jadi mereka yang laris seperti itu. Jadi kadang orang lihat hanya di luarnya saja tapi tidak melihat di baliknya. Setelah mencair gula jawanya, baru deh kita masukkan adonan air santan sama tepung ketannya tadi ya. Masaknya menggunakan kayu bakar tradisional ya, biar bisa tanak gitu rasanya. Khas apinya juga sudah tidak ada, hanya sedikit bara api saja. Kita tunggu 30 menit sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini sudah kita pindahin lagi ya. Di sini alatnya juga khusus, mengaduknya custom sendiri. Katanya kalau di sini lumayan lama, sekitar 2,5 jaman baru mateng. BTW in the busway, kalau sudah jadi pun itu harus ditunggu 1 hari dulu ya, sampai dingin, besoknya baru bisa dibungkus.
terus. Kunci bisa bertahan usahanya sampai sejauh ini adalah sabar, nikmati prosesnya, terus terima hasilnya. Kalau sudah melewati semua, produk juga harus enak, terus menjaga kepercayaan pelanggan, karena kalau bukan dari pelanggan, kita bukanlah apa-apa. Wah, keren banget. Prinsip hidup owner selalu rendah hati, menjalankan sesuatu dengan ikhlas, tidak ada rasa iri atau dengki sama orang, tidak boleh dendam, selalu ingat sedekah, harus selalu bahagia. Disitulah rezeki akan lancar, dan tidak lupa selalu bermanfaat untuk banyak orang. Sedikit informasi ya, jadi satu adonan ini total ada 30 graman. Nah, sudah mateng, langsung aja dipindahin di nampah-nampahnya. Hasilnya kelihatan lembut, kenyal, enak, nikmat pastinya guys. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput, lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru bagaimana? Orang niru bisa aja, tapi kan sudah ada ciri khas masing-masing. Tidak apa-apa, rezeki sudah ada yang ngatur, jadi monggo kalau mau ditiru. Insya Allah rezeki nggak mungkin tertukar. Syukur-syukur yang niru bisa lebih sukses, nikmat sekali rasanya. Masya Allah, ikhlas sekali ya guys. Jadi meskipun jenang kerasian begini, tapi produknya sudah hampir pengiriman ke seluruh Indonesia, mulai dari kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung, Tangerang, Solo, Semarang, bahkan ke Papua juga sering. Wah, mantap bener. Setelah jadi dan ditunggu 1 hari kemarin, kita proses potong aja ya. Sudah feeling kalau ini dikira-kira aja motongnya, yang penting ditimbang itu bisa pas. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain bisa dikirim-kirim ya, hubungi di sini aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.